Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rahmayani. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Tanjung Pura Pontianak. Baik, di sini pada video kali ini saya akan membahas mengenai pernikahan adat Melayu Sambas di Kalimantan Barat. Suku Melayu ini merupakan salah satu suku terbanyak yang ada di Kalimantan Barat. Setiap kabupaten yang ada di Kalimantan Barat ini memiliki jenis suku Melayu, dan Melayu Sambas merupakan salah satu jenis suku Melayunya. Suku Melayu Sambas ini memiliki adat istiadat yang masih dilestarikan sampai sekarang, khususnya di masyarakat Teluk Keramat. Salah satu adat istiadatnya yaitu perkawinan adat. Jadi, perkawinan adat istiadat Melayu Sambas ini telah diadopsi sejak lama dan merupakan adat istiadat yang paling menonjol dan menarik, serta merupakan acara perkawinan yang istimewa bagi yang menyelenggarakannya, serta tata cara perkawinan Melayu Sambas ini berpacu pada nilai-nilai Islam yang telah diterapkan sejak berdirinya Kesultanan Islam Sambas. Pada masyarakat Sambas, pernikahan merupakan tata agama yang memiliki peran penting terhadap status seseorang di masyarakat tersebut. Jadi pengantin akan memiliki posisi dan status setelah ia menikah, dan mereka akan dinilai layak menyelesaikan masalah sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Dalam pernikahan adat Melayu Sambas, terdapat upacara adat yang harus dialami oleh mempelai wanita, mempelai laki-laki, dan keluarga, serta terdapat perbedaan peran antara keluarga, kerabat, teman, dan masyarakat lingkungan sekitar. Sebagian masyarakat akan ambil bagian pada kegiatan acara sebelum dan sesudah pernikahan. Jadi keikutsertaan masyarakat pada acara tersebut bertujuan memberikan keberkahan pada acara pernikahan. Dapat dikatakan bahwa pernikahan adat Melayu Sambas ini sangat mengedepankan nilai kebersamaan dan telah diterapkan sejak dulu. Persyaratan perkawinan adat Melayu Sambas awalnya itu dilakukan dengan cara bipari-pari atau nganginkan. Bipari-pari ini merupakan adat tradisional Melayu Sambas, yaitu dengan mencari atau menjodohkan calon pengantin melalui orang tua. Jadi orang tua ini memiliki keterlibatan aktif dalam mencari pasangan wanita dan pasangan pria untuk dijodohkan. Jadi kedua pasangan wanita dan pria ini tidak saling mengenal, kemudian mereka akan diberi kesempatan untuk menyetujui perjodohan mereka. Apabila mereka setuju dengan perjodohan tersebut, mereka akan memberitahukan pihak keluarga masing-masing, kemudian akan dilangsungkannya acara pernikahan. Namun pada zaman sekarang adat istiadat tersebut tidak lagi dipakai, karena masing-masing calon pengantin telah memiliki calon pasangan hidupnya masing-masing yang telah ditentukan oleh mereka masing-masing, sehingga orang tua hanya bisa memberikan izin atau pendapat, serta membantu dalam kegiatan melamar. Pada proses lamaran adat Melayu Sambas ini memiliki keunikan yang disebut dengan cikram. Keluarga mempelai laki-laki ini akan mengirimkan perwakilan kepada keluarga mempelai wanita. Perwakilan ini akan membawakan daun sirih atau daun gambir yang disusun sejajar, diposisikan 5 lembar daun rawan yang melambangkan arti melamar. Kemudian mereka juga membawakan daun pinang, gambir, tembakau, dan jeruk nipis. Selain itu, kedua mempelai ini akan menukar bahan pakaian atau bahan lainnya sebagai perlengkapan pada kegiatan lamaran. Lamaran pernikahan juga memiliki adat tradisional yang disebut dengan antar pinang. Antar pinang ini digunakan untuk menyampaikan sesajen lamaran yang berisi beras, keminting, kemudian paku, bunga rampai, dan perlengkapan pengantin meliputi perlengkapan sholat, bed cover, kosmetik, dan lain sebagainya.
Masing-masing persembahan itu memiliki arti yang berbeda-beda. Contohnya daun sirih, pinang, tembakau, dan jeruk nipis itu sebagai simbol rukun Islam yang akan dijalankan oleh pengantin selama perkawinan. Kemudian beras itu sebagai simbol keturunan dan pemenuhan pangan. Kemudian akan ada kemiri atau keminting, itu sebagai simbol menjaga kehidupan mereka dan perkawinan mereka. Kemudian paku direpresentasikan sebagai simbol kasih sayang. Kemudian bunga rampai itu disimbolkan sebagai keharmonisan antar keluarga. Dan antar pangan itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebiasaan tradisional terakhir dalam melamar pernikahan adat Melayu Sambas adalah balas kaki, di mana apabila lamaran pria tersebut diterima oleh pihak perempuan, maka keluarga mempelai perempuan ini akan memberikan daun sirih pada posisi terlentang dan buah pinang yang telah dipotong menjadi 2 bagian. Setelah itu, antar keluarga juga akan menyetujui tanggal pernikahan. Biasanya pernikahan ini dilaksanakan pada saat panen. Tujuan utamanya agar pasangan tersebut siap memfasilitasi kebutuhan pangan. Jadi sambil menunggu hari panen tersebut, kedua mempelai ini dapat bertukar cincin atau bertunangan. Tata cara perkawinan adat Melayu Sambas ini memiliki upacara khusus yang harus diikuti oleh kedua mempelai dan keluarga. Sebelum hari pernikahan akan ada adat yaitu bepalam. Bepalam ini memiliki arti mengasingkan diri atau tinggal di dalam rumah selama 3 hari. Jadi pengantin kedua mempelai ini harus berada di dalam rumah dan tidak boleh keluar rumah menemui siapapun selama 3 hari. Kemudian pada proses bepalam ini juga akan ada kasai. Kasai itu merupakan lulur dari campuran beras basah yang akan dibalurkan kepada seluruh tubuh mempelai pengantin ini. Ini juga dikaitkan oleh esensial hal-hal magis. Tetapi kasai ini bertujuan untuk memberikan kecerahan kulit kepada pengantin. Kemudian kasai ini juga diyakinkan akan melanggengkan hubungan pernikahan. Jadi mempelai pengantin ini juga ditemani oleh beberapa orang dalam proses bepalam ini. Orang-orang terdekat ini akan mengaplikasikan kasai lulur kepada mempelai pengantin ini. Selanjutnya ada betangas. Betangas memiliki arti mengharumkan tubuh menggunakan uap jamu dan rempah-rempah. Jadi campuran pada betangas ini seperti serai, minyak kayu putih, rempah-rempah tradisional seperti ganti masai, tai angin. Kemudian semuanya akan dijadikan satu pada panci. Kalau kemarin kakak saya itu semua bahan campuran itu akan dimasukkan ke dalam panci, kemudian akan direbus, ditutup menggunakan tutup panci yang dialasi dengan daun pisang. Setelah itu proses betangas akan dimulai, di mana orang yang mempelai wanita dan mempelai laki-laki itu akan duduk di kursi atau kuda-kuda. Kemudian akan dihadapkan dengan panci yang berisi dengan air betangas itu. Kemudian akan ditutupi dengan tikar. Jadi akan dikelilingi tikar, kemudian pada bagian atas tikar itu akan ditutupi dengan kain, sehingga uap dari aroma betangas itu tidak keluar kemana-mana. Jadi proses betangas ini dilaksanakan pada hari ketiga bepalam dan dilaksanakan oleh mempelai pria dan wanita secara terpisah di rumah masing-masing. Proses betangas ini melindungi mempelai dari kesialan. Saat betangas, masing-masing mempelai ini menggunakan satu pakaian.
Apabila setelah selesai betangas, pakaian tersebut akan dibuang. Hal tersebut bertujuan untuk membuang kesialan pada masing-masing pasangan. Upacara selanjutnya adalah berinai. Berinai ini dilakukan selama proses bepalam dan betangas. Jadi berinai ini adalah menempelkan pacar pada 10 jari pengantin pria dan pengantin wanita. Henna ini diambil dari daun henna yang akan dijemur di bawah sinar matahari untuk didapatkan warna merah yang cerah. Setelah itu daun henna akan digiling, diambil daging daunnya. Setelah itu gilingan daun tadi akan direkatkan pada setiap 10 jari mempelai wanita dan pria. Kemudian akan dilapisi dengan plastik hitam. Kemudian adat Melayu Sambas ini percaya bahwa pemakaian henna itu lebih baik di malam hari karena akan mendapatkan hasil yang bagus. Henna ini merupakan kegiatan keluarga, jadi setiap keluarga juga boleh menggunakan inai sebagai penyambutan hari pernikahan, dan berinai ini juga diyakini sebagai simbol persiapan pernikahan dan kehidupan kedua mempelai pengantin. Selanjutnya ada molah tarup. Molah tarup ini diartikan sebagai pembangunan atau membuat tenda pernikahan. Umumnya pembuatan tenda pernikahan ini dilakukan oleh pihak keluarga mempelai wanita. Molah tarup ini umumnya dibangun 1 minggu sebelum kegiatan pernikahan yang dibuat secara bersama-sama oleh masyarakat yang ada di sekitaran rumah. Molah tarup ini terdiri dari tenda utama, yaitu lorong dan tenda tamu. Kemudian akan ada tenda petadang yang digunakan untuk orang-orang memasak dan membuat makanan minuman untuk tamu. Untuk membersihkan peralatan makan, piring, dan peralatan memasak, itu di sampan. Sampan ini terletak di belakang rumah, jadi orang-orang membersihkan peralatan ini bersama-sama di sampan. Kemudian tempat duduk itu di tenda itu akan ada diatur berbaris. Ada 2 baris. Baris pertama itu tokoh masyarakat, baris kedua itu masyarakat umum laki-laki. Kemudian biasanya tuh ada ditambah baris ketiga untuk tamu perempuan. Selanjutnya ada antar uang. Uang ini dipegang oleh mempelai pria dan keluarganya. Kemudian akan ada keterlibatan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini akan diundang ke rumah mempelai pria, kemudian mereka akan datang ke rumah mempelai wanita untuk mengantarkan dana pernikahan atau uang angus. Jadi uang ini akan digunakan sebagai upacara pernikahan dan kebutuhan lain-lainnya. Hal uniknya adalah jumlah uang ini akan diberitahu kepada tokoh masyarakat tersebut. Upacara selanjutnya adalah antar pakatan, di mana keluarga yang diundang pada pernikahan ini harus memberikan penyerahan kepada kedua mempelai yang akan menikah. Jadi penyerahan pekatan itu dapat berupa ayam, beras, dan bahan pangan lainnya. Kemudian akan ada panitia yang ditugaskan untuk menerima pakatan dari masyarakat yang memberi tersebut. Kemudian akan ada hari-hari motong, hari membuat bumbu yang dilaksanakan 3 hari sebelum kegiatan pernikahan. Hari motong adalah hari untuk memotong ayam dari masyarakat yang telah memberikan seserahan pekatan. Kemudian hari buat bumbu, hari masyarakat orang gotong royong membuat bumbu untuk membuat masakan pada hari pernikahan. Jadi masyarakat ini bergotong royong ya menyiapkan makanan untuk kegiatan pernikahan. Jadi antara pakatan ini wajib dilaksanakan oleh adat Melayu Sambas. Setiap keluarga memberi dan menerima pakatan. Jika ada keluarga yang menikah, maka keluarga lain harus memberikan tawaran atau pekatan
dan sebaliknya. Hal ini telah menjadi praktik dan kebiasaan yang wajib di masyarakat adat Melayu Sambas. Masyarakat Sambas ini memiliki pacuan. Pacuan itu seperti arisan membawa penyerahan pekatan yang kemudian akan ditangani oleh panitia. Jadi panitia ini akan mencatat nama-nama orang yang membawa pekatan dan barang-barang apa saja yang dibawanya. Baik, selanjutnya kita masuk pada hari pernikahan adat Melayu Sambas, di mana pada hari pernikahan adat Melayu Sambas ini juga terdapat beberapa upacara yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan wajib diikuti. Contohnya itu meliputi berarak, terus makan besaprah, kemudian malam besara, dan penerimaan remaja atau resepsi muda-mudi. Yang pertama itu berarak. Jadi berarak ini dilaksanakan pagi hari sebelum akad nikah. Jadi sebelum ada kegiatan berarak ini, para panitia yang mendukung kelancaran kegiatan pernikahan ini akan diberikan sarapan terlebih dahulu. Kemudian jam 8 pagi, para panitia ini bersiap untuk menerima rombongan dari mempelai pria. Kemudian jam 9-nya itu akan ada tamu yang hadir, tamu yang diundang ke acara pernikahan tersebut. Jadi berarak ini merupakan tata cara pernikahan adat Melayu Sambas, di mana kedua mempelai ini akan berjalan beriringan, kemudian akan diikuti dengan keluarga mempelai pria dari belakang dengan membawa bingkisan, membawa bunga telur, kemudian akan diiringi dengan musik yang biasa disebut dengan tanjidor. Jadi selama proses ini, tanjidor akan dimainkan sampai mempelai ini menuju ke rumah mempelai wanita. Jadi berarak ini dilakukan selama 2 kali. Yang pertama itu pada saat hari pemotongan atau hari motong, itu tuh jam 5 sore. Kemudian yang kedua kalinya itu berarak dilakukan sebelum akad nikah pada hari pernikahan, di mana sudah berkumpul tamu undangan menghadiri acara dan sudah disediakan makan. Setelah mempelai pria sampai ke rumah mempelai wanita, maka mempelai pria ini akan dihadapkan dan diminta jawaban kepada orang tua atau disebut dengan Pak Tua. Kemudian mempelai pria ini akan berpantun. Lalu mereka akan mengusulkan juara dengan berkuntai atau tawa-tawa. Jadi berkuntai ini merupakan seni bela diri Melayu yang dilakukan pada saat berarak, di mana mempelai laki-laki ini telah sampai di kediaman rumah mempelai wanita. Setelah pertunjukan pernikahan selesai, kemudian pengantin pria akan berjabat tangan dengan keluarga pengantin wanita dan akan memberikan amplop yang berisi uang, yang disebut dengan salam pasta. Kemudian keluarga pengantin wanita ini akan menyiram pengantin pria dengan beras kuning, reteh, dan uang logam. Jadi beras kuning ini menandakan rasa syukur dan menghindari segala sihir. Kemudian reteh ini adalah biji-bijian goreng, dan uang logam itu menandakan kemakmuran. Setelah itu, kedua mempelai akan masuk ke dalam rumah yang diiringi dengan musik tanjidor selama kurang lebih 30 menit. Kemudian kedua mempelai ini akan duduk bersebelahan. Setelah itu akan diajak ke ujung tarup untuk diperkenalkan kepada para tamu undangan. Selanjutnya adalah makan beseprah. Jadi beseprah ini merupakan jamuan makan yang dilakukan oleh adat Melayu Sambas pada acara tertentu. Nah, salah satunya adalah acara pernikahan. Jadi makan beseprah ini makan bersama di tarup. Jadi akan disediakan 2 baris. Yang pertama, baris pertama itu dihadiri oleh tokoh masyarakat penting. Kemudian juga pengantin pria juga ikut makan bersama. Dan baris kedua itu adalah tamu umum. Panitia akan menyajikan hidangan makanan menggunakan apar. Jadi apar itu adalah nampan tembaga yang digunakan untuk menyajikan makanan. Apar ini hanya digunakan untuk tamu-tamu terhormat dan mempelai pria. Kemudian orang-orang akan menyantap makanan dengan jumlah 6 orang yang disebut dengan makan damai atau makan ramah. Tujuannya adalah agar
masyarakat desa yang lain dapat duduk bersama, makan dengan damai dan ramah. Para tamu yang hadir ini akan disuguhkan dengan makanan yang khas seperti ayam yang dibawa oleh para tamu pada saat hari motong. Makan beseprah ini lengkap disajikan dengan air minum, air cuci tangan, dan waslap. Biasanya tamu yang hadir pada saat makan beseprah ini makan dengan menggunakan tangan, jadi tidak menggunakan sendok ataupun garpu. Jadi setelah makan itu, para tamu tidak membersihkan makanan, para tamu bisa langsung pulang karena akan ada panitia yang bertugas untuk membersihkan makanan yang disebut dengan tukang besurong. Jadi tukang besurong ini bertugas untuk menyajikan makanan dan merapikan wadah makanan bekas para tamu yang datang. Kemudian ada malam besarah. Ini adalah penyerahan pengantin laki-laki ke keluarga perempuan yang dilakukan oleh kepala desa atau juru bicara. Tujuannya adalah untuk mengingatkan calon suami istri ini untuk mengikuti adat dan istiadat di daerah setempat mereka tinggal. Jadi malam besarah ini merupakan penyerahan rombongan laki-laki kepada pihak perempuan. Nasihat paling umum yang diberikan oleh juru bicara dari pihak laki-laki adalah harapan keluarga dari laki-laki bahwa mempelai laki-laki ini dapat diterima sebagai anak sendiri oleh keluarga pengantin wanita. Dan juga juru bicara dari pengantin wanita yaitu menerima pengajuan dari pengantin pria. Juga mempelai wanita menerima mempelai pria dalam keluarga mereka sebagai anak mereka. Selanjutnya ada resepsi remaja atau muda-mudi. Jadi remaja yang hadir pada resepsi itu harus duduk dengan orang asing atau orang baru. Jadi mereka akan duduk secara berpasang-pasangan, terdapat 4 kursi. Terdapat 2 pria dan 2 wanita. Jadi resepsi remaja ini juga disebut dengan malam belahan jiwa. Malam belahan jiwa ini dimulai dari pukul 8 malam sampai jam 3 subuh. Kemudian setelah melakukan pesta pernikahan akan ada tradisi kembali. Tradisi itu disebut dengan tradisi mandi manik dan tradisi balik tikar. Pertama adalah mandi manik atau mandi melulus. Mandi manik ini adalah kesesuaian dan kerjasama dalam rumah tangga. Jadi mandi manik ini dilakukan pada pagi hari dan disaksikan oleh banyak orang di depan rumah. Jadi kegiatan ini adalah pengantin harus menginjak seutas benang selama 3 kali. Setelah 3 kali baru pengantin tersebut harus berlomba menginjak telur. Kemudian setelah itu pengantin ini akan mandi menggunakan kain. Di saat mandi ini biasanya tidak hanya pengantin saja yang mandi, melainkan banyak orang juga ikut mandi dalam mandi belulus ini. Akhir adalah balik tikar. Jadi balik tikar ini dilaksanakan setelah 1 bulan pengantin ini menikah. Setelah 40 hari menikah, tidak satu pun dari pasangan pengantin ini diizinkan untuk keluar rumah. Pembalikan tikar ini dilakukan oleh orang tua yang mengetahui tata cara aturan pembalikan tikar. Jadi intinya pembalikan tikar ini adalah mengembalikan semua alat-alat dapur yang dipinjam dan membersihkan rumah. Seiring berjalannya waktu, pembalikan tikar ini dirubah, tapi tanpa mengurangi nilai kesakralannya. Jadi sekarang diubah menjadi pembalikan keset. Jadi keset yang di bawah tempat tidur itu dibalik. Kelambu yang dihiasi beberapa dekorasi itu akan dicabut dan diganti dengan yang baru. Setiap dekorasi itu dihilangkan agar tempat itu siap untuk ditempati oleh pengantin. Biasanya, kedua mempelai ini akan berada di rumah mempelai laki-laki selama 2 hari. Jadi 2 hari itu akan digunakan untuk mengunjungi rumah keluarga terdekat. Baik teman-teman, semua adat istiadat yang telah dijelaskan tadi merupakan budaya dari masyarakat Melayu Sambas yang sampai sekarang masih dilestarikan. Karena budaya merupakan salah satu identitas masyarakat tersebut. Baik, selesailah cerita dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.